Assalamualaikum teman-teman. Saya langsung saja akan membahas soal praktikum Excel yang kedua untuk menjawab soal nomor 5. Nah, di sini diketahui sejumlah tabel data siswa. Ada 8 siswa. Kemudian disuruh mencari rata-rata nilai ujian pertama atau ke-1. Berarti langsung saja kita taruh di sini ya jawabannya. Saat taruh di sini, ingat rata-rata menggunakan average. Sini, kemudian cari average. Rata-rata. Nah, average dari mana? Dari ujian ke-1. Berarti kita klik di sini. Kenapa ini yang ada tulisan average ini saya taruh di sini? Karena saya ingin jawabannya muncul di sini. Sehingga saya tidak akan menuliskannya lagi. Nah, ini fill handle-nya tinggal tarik ke sini. Kemudian klik enter. Nah, berarti rata-rata ujian pertama adalah 73,75. Kemudian rata-rata nilai ujian secara keseluruhan. Nah, di sini kita bisa menggunakan kolom tambahan. Misalnya di sini kita masukkan rata. Nah, setelah itu baru kita cari rata-rata per orangnya. Ini kenapa harus per orang? Karena nanti di bawah ini ada pertanyaan berapa siswa yang tidak lulus. Jadi alangkah baiknya kita cari per orang dulu. Sebenarnya bisa kita langsung mencari rata-rata dari keseluruhan nilai ujian ke-1 dan ke-2. Tapi ini adalah langkah yang sekaligus bisa mengerjakan soal nomor D. Nah, kita cari rata-ratanya, kita pakai fungsi average. Rata-rata dari mana? Dari ujian ke-1 dan ke-2. Ini kita geser, kita blok, kemudian tekan enter. Nah, ingat kalau sudah ketemu seperti ini, yang bawah tidak perlu dicari. Tinggal kita tarik fill handle-nya. Kita klik di E3 ini, kemudian kita tekan lagi, kita ada menu di atas muncul, kemudian kita klik isian, baru muncul kotak hijau. Ini kita tarik ke bawah, ini namanya fill handle. Otomatis nilainya akan muncul. Nah, kita rapikan. Kita tengahkan, kemudian setelah itu rata-rata nilai ujian secara keseluruhan. Nah, dari sini baru kita mencarinya. Kita taruh jawabannya di sini. Karena pertanyaannya adalah secara keseluruhan. Tuh. Kembali kita klik, kita cari rata-rata. Rata-rata dari mana? Dari ini, rata-rata keseluruhan. Bukan ke ujian 1 dan 2. Ini kita blok. Nah, kemudian seperti ini. Jadi rata-rata secara keseluruhan adalah 75,875. Nah, ini sekaligus bisa menjawab soal nomor C. Siswa yang memiliki nilai paling bagus siapa? Berarti yang rata-ratanya paling tinggi. Di sini langsung bisa diketahui adalah siapa? Jojo. Nah, ini kita bisa mencarinya dengan fungsi max. Kita taruh di sini jawabannya. Kita cari max. Nah, max dari mana? Dari ini, dari ring ini, dari ring rata-rata secara keseluruhan. Nah, muncul 91. Siapa yang nilainya 91? Kita cari, berarti Jojo. Di sini kita tuliskan Jojo. Itu. Nah, kemudian untuk menjawab soal nomor D, berapa siswa yang tidak lulus? Siapa saja? Nah, ini kita menggunakan kolom tambahan lagi, yaitu keterangan.
Nah, ini nanti akan memunculkan siswa yang lulus dan tidak lulus. Rumusnya seperti apa? Kita menggunakan fungsi if. Ingat, fungsi ada sum, average, min, max, con, kemudian if, dan seterusnya. Nah, baru di sini kita masukkan rumusnya sama dengan if ini. If apa? Kurung. Jika batas kelulusan 75. Batas kelulusan ini kita bisa mencari di rata-rata secara keseluruhan. Nah, langsung kita masukkan E3. Ingat, kita hanya mencari di awal saja. Nanti yang di bawah tinggal kita tarik fill handle-nya. Kita klik di sini langsung saja. Jika E3 syaratnya tadi batas, berarti lebih dari sama dengan. Jika E3 lebih dari sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena ketika anak itu nilainya 75, maka dia juga sudah lulus. Kecuali kalau dia 74 ke bawah, berarti dia dianggap tidak lulus. Nah, jika E3 itu rata-rata ya. Jika rata-rata lebih dari 75, kita tulis 75, maka ingat, maka berarti menggunakan koma atau titik koma tergantung format HP atau laptopnya masing-masing. Maka dia apa? Lulus. Kita tulis lulus. Ingat, huruf ditulis menggunakan tanda petik 2. Seperti ini. Kemudian jika tidak lulus karena kondisi syaratnya ada 2, kalau nggak lulus ya lulus. Syaratnya cuma kalau lebih dari sama dengan 75 ya di bawah. Berarti kita menggunakan 2 kondisi seperti ini. Langsung ditulis saja. Jika tidak, maka langsung koma, tidak lulus. Tulis seperti ini. Tidak lulus. Tidak lulus. Petik 2, jangan lupa karena buka kurungnya ada 1, maka kita tutup kurung 1. Kemudian tekan enter. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, berarti ada yang salah dengan rumus yang sudah kita masukkan. Kita harus bisa mengeceknya. Jadi bukan Excel-nya yang error. Kita cek dulu. Nah, lebih dari sama dengan 75. Berarti di sini ada yang salah, mungkin operatornya, tanda operatornya. Coba saya di sini menggunakan titik koma. Titik koma. Titik koma. Kan enter. Nah, berarti operator saya, operator perhitungan saya atau yang disebut dengan silikon di HP saya menggunakan titik koma, bukan koma. Nah, karena sudah ada jawabannya di atas, tinggal kita klik yang ini. Baris pertama, kemudian klik isian, kemudian tarik fill handle-nya sampai ke sini. Nah, di sini baru kelihatan berapa siswa yang tidak lulus. Nah, yang tidak lulus ada 3. Siapa? Siapa ini? Cepi, Epul, sama Obi. Cepi, Epul, Obi. Nah, mudah kan? Silahkan mencoba ya. Mudah-mudahan bisa.